Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bikin kue apem tepung beras. Nah, ini cara bikinnya gampang banget. Dijamin anti gagal juga ya teman-teman, asal diikutin step by stepnya. Untuk rasanya sendiri ini enak banget, wangi pandannya juga berasa, dan ini empuk, juga lembut banget ya teman-teman. Nah, untuk dijadikan ide jualan ini juga cocok banget, di satu resep dapatnya juga banyak. Nah, untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai. Nah, di langkah awal kita akan masak atau didihkan santan. Masukin 550 ml santan ke dalam pan, ini dengan kekentalan sedang ya. Tambahkan juga 2 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh garam. Kita aduk dulu sebentar. Nah, ini lanjut akan kita masak menggunakan api sedang aja ya teman-teman, sambil terus kita aduk biar nanti santannya itu nggak pecah. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor, dan ini akan kita tunggu sampai dingin dulu sebelum kita gunakan ya. Oke, selanjutnya kita siapkan blender atau chopper juga boleh, masukin 300 gram tepung beras. Nah, ini sedikit tumpah ya teman-teman. Lalu tambahkan juga 75 gram tepung terigu, saya gunakan yang pro sedang. Lalu tambahkan 240 gram gula pasir, kalau teman-teman nggak suka terlalu banyak gulanya boleh dikurangi ya. Tambahkan juga 1/4 sendok teh ragi instan dan 1 sendok teh pasta pandan. Masukin juga 120 gram tape singkong yang udah dibuang sumbu bagian tengahnya. Lalu masukin air santan yang udah dingin. Nah, ini pastikan udah bener-bener dingin atau hangat ya teman-teman, biar nanti raginya itu nggak mati. Oke, lanjut ini kita aduk dulu sebentar. Nah, tadi saya masukin air santannya setengah dulu ya. Kalau menggunakan chopper ini pasti lebih gampang ya teman-teman. Nah, dimasukin lagi sisa air santannya, jadi dituang aja semua langsung. Dan ini diaduk lagi sebentar, biar nanti gampang saat di blend ya teman-teman. Nah, kalau udah, ini kita tutup dan langsung kita blend aja. Jadi di blendnya sampai benar-benar halus kayak gini ya. Nah, ini udah di blend juga tadi. Nah, coba kita lihat hasilnya itu lembut banget. Nah, ini langsung aja kita pindah ke wadah. Setelah itu ini kita tutup dan dibiarkan selama 1 jam ya teman-teman, sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, kalau udah 1 jaman didiamkan, ini kita buka, langsung aja kita aduk-aduk kembali ya teman-teman untuk memecah gelembung udara yang ada di dalam adonan. Nah, ini udah cukup, dia udah lembut lagi ya teman-teman. Ini siap untuk kita panggang. Panaskan teflon. Kalau udah panas, oles dengan sedikit margarin. Nah, ini untuk teflonnya saya alas juga menggunakan seng ya, biar nanti itu nggak gampang gosong kuenya. Oke, kalau udah benar-benar panas, kita tuang aja adonan sampai 3/4 bagian dari cetakannya. Jangan sampai penuh-penuh banget, soalnya nanti akan mengembang ya. Biar lebih gampang, teman-teman bisa gunakan takaran yang ada corongnya gitu, jadi gampang saat dituang adonan. Pastinya lebih cepat juga ya. Oh iya, sebelum adonan dituang ke cetakan, sebaiknya diaduk dulu ya teman-teman, biar nanti pori-porinya itu lebih halus. Nah, kalau udah ini kita tutup, kita masak sampai benar-benar matang dan permukaannya ini kering, gunakan api kecil aja biar matangnya itu merata ya teman-teman. Nah, kalau udah beberapa menit, coba kita cek.
Kalau permukaannya udah kering seperti ini, itu tandanya kuenya juga udah matang ya. Boleh dicek juga untuk bagian pinggir-pinggirannya, kalau udah kecoklatan boleh langsung diangkat juga. Nah, hasilnya gembul banget ya teman-teman, mengembang sempurna. Langsung aja kita angkat satu persatu. Bagian pinggirannya juga udah kecoklatan seperti ini. Hasilnya cakep banget. Nah, untuk adonan yang sisanya nanti sebelum dituang ke cetakan diaduk dulu ya teman-teman. Atau untuk loyangnya juga boleh dioles lagi menggunakan margarin. Kalau nggak dioles margarin pun juga nggak apa-apa ya teman-teman, karena dia udah anti lengket cetakannya. Nah, ini dia hasilnya. Di satu resep menghasilkan kue sebanyak 17 piece ukuran besar seperti ini ya, gembul banget. Warna kuenya juga bagus banget, cantik. Dan aroma pandannya juga wangi ya teman-teman. Kue apam ini juga cocok teman-teman sajikan di acara spesial di keluarga kita ya. Contohnya kayak arisan atau kumpul keluarga di rumah, atau sekedar bikin cemilan aja. Bikinnya juga super duper gampang ya teman-teman. Nah, sekarang langsung aja kita cobain. Kita ambil satu kuenya. Nah, permukaannya juga mulus ya teman-teman. Ini wangi. Matangnya juga merata. Di setiap sisi pinggirannya juga udah kecoklatan, bagus. Nah, bawahnya juga nggak gosong. Ini tuh beneran empuk banget, lentur seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, walaupun diremas-remas seperti ini, dia tetap kembali seperti semula ya. Dia empuk banget. Nah, teman-teman bisa lihat bagian dalamnya itu. Seratnya juga halus, empuk banget. Nah, untuk rasanya sendiri ini beneran enak banget. Manisnya juga pas ya menurut saya. Kalau teman-teman sukanya itu nggak terlalu manis, gulanya juga boleh dikurangin. Jadi disesuaikan selera aja ya. Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bagikan resep kue. Ini tuh tanpa telur, tanpa mixer. Bikinnya sangat gampang, rasanya beneran enak banget, menul, dan tekstur dari kue ini tuh berserat ya teman-teman, juga super lembut. Nah, mau tahu cara bikinnya? Ikutin videonya sampai selesai ya. Di sini saya udah siapkan panci, masukin 500 ml santan dengan kekentalan sedang. Saya gunakan 2 saset santan instan 65 ml ya teman-teman, jadi ditambah air. Dan tambahkan juga 1 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh garam. Nah, ini akan lanjut kita masak. Kita masak menggunakan api yang kecil aja sambil terus diaduk biar santannya nggak pecah. Ini kita masak sampai mendidih ya. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, matikan api kompornya dan ini kita tunggu dingin dulu atau hangat ya. Selanjutnya, siapkan wadah, lalu kita tambahkan 175 gram gula pasir, tambahkan juga 100 gram tape singkong, dan ini kita buang sumbu bagian tengahnya, lalu ini akan kita lanjut aduk rata ya teman-teman dengan gulanya. Jadi kita remas-remas kayak gini. Kalau dirasa udah tercampur rata, tambahkan 250 gram tepung beras. Sebaiknya kita ayak dulu ya teman-teman, biar nggak ada tepung yang bergerindil. Lalu tambahkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok makan tepung tapioka. Di sini saya ayak dulu. Dan tambahkan juga 1 sendok makan tepung terigu protein sedang. Ini juga kita ayak dulu.
Lalu tambahkan juga 1 sendok teh ragi instan. Saya pakai yang saff instan ya teman-teman. Lalu kita masukin air santan yang udah kita masak tadi. Ini udah dalam keadaan dingin atau hangat ya teman-teman, biar nanti raginya nggak mati. Kita masukin air santannya itu separohnya aja. Lalu kita campur-campur kayak gini, kita masukin perlahan ya, biar gampang aduknya. Nah, ini saya tambahin sedikit lagi ya. Nah, cukup, sisain separohnya. Lalu kita campur-campur kayak gini. Kita ulen adonan ini beberapa menit. Dan kita sedikit tekan-tekan atau kita keplok kayak gini ya teman-teman, biar nanti kuenya itu berserat juga menul-menul. Nah, kalau udah, kita masukin sisa dari santannya teman-teman. Dan ini lanjut saya aduk menggunakan whisker sampai teksturnya itu benar-benar halus dan lembut. Nah, kalau dirasa udah lembut adonannya, ini akan kita tutup ya teman-teman. Kita diamkan selama 1-2 jam. Nah, kalau suhu di tempat teman-teman itu panas, pasti mengembangnya lebih cepat ya teman-teman. Tapi kalau seandainya lagi dingin atau musim hujan, bisa aja ini bakalan lama mengembang. Boleh ditaruh di dekat magicom gitu, atau bisa juga ditaruh di dalam panci kukusan yang udah airnya dipanaskan gitu. Tapi jangan dihidupin ya teman-teman airnya, dan ditaruh di dalam dandangnya gitu dan ditutup. Nah, setelah 1 jam saya diamkan. Mumpung di tempat saya itu lagi panas ya teman-teman. Ini tuh udah mengembang juga dan buih-buihnya udah kelihatan ya. Dan ini langsung aja kita aduk. Nah, kalau udah, sekarang kita siapkan cetakannya, panaskan dulu. Setelah itu kita oles dengan sedikit margarin ya. Ini nggak dioles juga nggak apa-apa ya teman-teman, nggak bakalan lengket. Dan di bawahnya juga saya taruh seng gitu, biar kuenya nggak gampang gosong ya, dan matangnya itu pastinya merata. Nah, kalau udah dioles semua, sebelum kita tuang ke dalam cetakan, kita aduk-aduk dulu ya, kayak gini. Nah, nanti sisanya boleh diaduk-aduk dulu sebelum dituang lagi ya teman-teman. Nah, langsung aja kita tuang. Ini saya tuang 3/4 bagian dari cetakannya, jangan penuh-penuh. Nanti dia bakalan mengembang ya. Nah, langsung aja kita tutup dan kita panggang menggunakan api kecil. Kita panggang sampai permukaannya itu kering dan matang. Ini saya nggak pakai takaran waktu ya teman-teman, jadi sering aja dicek. Nah, ini bagian atasnya itu udah mengering, boleh dicek. Nah, ini tuh udah matang ya. Dan langsung aja kita keluarkan dari cetakannya.
Nah, kue ini tuh namanya kue apem ya teman-teman. Dan hasilnya beneran montok dan menul banget. Cakep banget ya teman-teman, mulus. Kalau dijadikan ide jualan ini tuh cocok banget teman-teman. Di satu resep saya dapatnya itu 14 buah. Kalau teman-teman menggunakan cetakan yang agak kecil ini tuh pastinya dapat banyak ya. Nah, mohon maaf banget di sini saya nggak kerekod ya videonya saat mencoba kue ini. Padahal ini tuh udah saya rekam karena mungkin video saya di dalam HP itu udah full banget ya teman-teman, jadinya nggak kesimpan. Rasa kue ini tuh beneran enak banget ya, lembut juga berserat. Jadi selamat mencoba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.